Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu zalika minasy syahidin wa zakirin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, para talabah yang Allah muliakan, segenap lapisan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah menciptakan kita beragam. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang manusia, ada yang hewan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang ganteng, ada yang jelek. Allah menciptakan kita ragam macam. Allah ciptakan lautan dan daratan. Allah ciptakan langit. Di langit Allah ciptakan ragam macam bintang. Di langit Allah ciptakan matahari dan bulan. Dari langit Allah turunkan hujan ke bumi. Karena terlalu banyak airnya, akhirnya terjadi banjir bandang. Karena gara-gara terjadi banjir bandang, maka daerah Tabang putus 3 jembatan. Itulah yang menyebabkan saya terlambat hadir ke sini. Mohon maaf, saya tahu bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Sehingga dengan hati, kerendahan hati, pada siang yang mulia ini, di hari yang mulia, di hadapan orang-orang yang mulia, bersama orang mulia, di tempat yang mulia, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Bukan karena keinginan saya, tapi memang saya sudah merencanakan jam 8:30 sudah sampai di sini. Kemudian jam 9 kita mulai ceramah, 10:30 saya balik kembali ke Biren karena jadwal khutbah di sana. Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Wa makarullah, makarullah, Allah punya rencana. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah punya rencana yang lebih baik kepada kita. Maka selanjutnya selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan, beliau uswah, beliau contoh, beliau best example in our life. Beliau adalah teladan dalam hidup kita. Keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf, guru-guru kita. Disebut guru karena pernah sekolah, pernah hidayah, disebut burai. Pernah hidayah, burai. Pernah sekolah, guru. Sekolah tak pernah, hidayah tidak ada, namanya kurang. Maka minimal
jadi guru. Kalau nggak jadi guru, jadi gurai. Jangan sampai gurah. Kata kawan, gurah tak kawan. Apa sebabnya? Rupanya di antara sebabnya adalah jauh daripada pendidikan agama. Selanjutnya takdim wa ikraman yang kita muliakan bersama ayah sebagai ayahanda rohani kita, direktur pimpinan dayah yang amat kita cintai ini, beserta keluarga beliau. Kemudian yang amat kita muliakan para wakil direktur, para guru, para asatiz, para ustazah, para ustaz, para guru, para murid, seluruh para talabah, santriwan, santriwati yang sudah berkumpul di tempat yang mulia ini sejak tadi pagi hingga pada saat yang mulia ini. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa poin penting saja terkait dengan Islah Mi'raj ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Cuman sebelum saya ceramah lebih panjang, saya ingin bertanya, kira-kira ceramah siang ini pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Orang-orang juga di sini. Saya dengar dari guru kita, siswanya, santrinya beragam, talabahnya beragam, bahkan ada yang dari luar provinsi Aceh. Kemudian meskipun kebanyakan mayoritasnya adalah wilayah posisi Aceh ini, Pidi Dayak dan seterusnya Birun, dan maka itu nanti mungkin bahasa saya campur-campur seperti gaduh-gaduh. Jadi saya campur-campur bahasanya, mohon maaf. Kalau seandainya nanti ada kosakata yang tidak dimengerti, tanyakan kepada kawan-kawan kita yang sudah mengerti. Sebab insya Allah saya siap dengan segala macam bahasa. Bahasa Korea pun saya siap. Sarang hayo. Saya bahasa Jawa juga siap ya, karena pernah di Jogja, jadi insya Allah bisa bahasa Jawa. Saya tinggal di Yogyakarta 6 tahun 4 bulan 2 hari. Insya Allah bahasa Jawa tahu sedikit. Niki mawon engkang kula aturaken. Kalimat-kalimat seperti itu minimal saya bisa berkomunikasi. Kalau bahasa Inggris kalian lebih paham, bahasa Arab ustaz-ustaz kita pun lebih paham, maka saya akan campur-campur persis seperti gaduh-gaduh. Bila tidak enak gaduh-gaduhnya, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kadang-kala kurang garam, kadang-kala togenya kurang, atau dengan jangan toge semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Ujian kepada Rasul bukan ketika Isra Mi'raj saja. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan diuji oleh Allah. Untuk apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kalau mau naik kelas harus diuji. Kalau mau naik pangkat harus ikut ujian. Kalau mau naik kelas harus ada ujiannya. Belum pernah ada kita lihat ada sekolah, ada kampus, ada pesantren naik kelas tanpa ujian. Pasti ada ujiannya. Rupanya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dalam kandungan. Bayangkan ada sekalian para talabah, usia Nabi 2 bulan dalam kandungan sang ibunda, wafat ayahnya Abdullah, ujian. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia yatim. Itulah sebabnya maka sampai Nabi mengatakan, kalau kalian jumpa dengan anak yatim, wamsah ra'sal yatim, usap kepalanya. Mengusap kepala tanda mesra, mengusap kepala tanda sayang, persis seperti kita mengusap kepalanya kucing. Kucing kalau diusap kepalanya pasti begini. Betul tidak? Kucing kalau dipegang kepalanya. Makanya itulah sebabnya kenapa perempuan suka kucing. Karena sifat kucing dan sifat perempuan dekat-dekat. Perempuan kalau dipegang kepalanya. Itu alasan psikologisnya untuk menyatakan bahwa mengusap kepala itu tanda kasih sayang.
Kalau kalian kepalanya belum pernah disentuh orang, maka datangi guru-guru kalian. Kalau seandainya ada orang tua datang menjemput kalian, buka sorbannya, buka kopiahnya, bilang sama mama, sama ayah, mama pegang kepala saya. Kenapa? Rupanya memegang kepala itu tanda kasih sayang. Begitu juga pada saat kita berjumpa dengan guru-guru kita, cium tangannya. Bagaimana cara mencium tangannya? Cium telunjuknya. Telunjuknya yang dicium. Kenapa telunjuk yang dicium? Karena ada riwayat yang mengatakan di telunjuk ini ada urat. Uratnya sampai ke hati. Kalau seandainya dicium telunjuknya, tersentuh hatinya. Kalau sudah tersentuh hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Jangan dicium jempolnya. Kenapa dengan jempol? Karena urat jempol sampai ke kemaluannya. Makanya orang yang besar jempolnya, jangan lihat jempol kawan, masing-masing lihat jempol sendiri. Para talabah yang Allah muliakan, rupanya diuji oleh Allah Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Usia Rasulullah 2 tahun, wafat ibunya Aminah. Usia 2 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jadi yatim piatu, diasuh oleh kakeknya. Nama kakeknya Syaibah, dilakap dengan nama Abdul Muttalib. Diasuh oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menjadi ibu sekaligus ayah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usianya 6 tahun, kakeknya meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya yang amat dicintainya, namanya Abu Talib. Abu Talib ini rupanya paman Nabi, miskin, anaknya banyak. Sudah miskin, anak banyak. Biasa yang banyak anak memang orang miskin. Orang kaya itu biasa anaknya 2, 3, anaknya 4, anaknya. Di kampung saya ada orang anak 14. 14. Padahal pekerjaannya Masya Allah. Kita khawatir jangan-jangan anaknya di rumah makan apa. Tapi itulah sebabnya. Karena nggak ada pekerjaan lain, yang ada cuma pekerjaan itu, itulah yang menyebabkan anaknya sampai 14. Tapi orang kaya itu sibuk ke kantor, sibuk mengajar, sibuk segala macam, sehingga jarang di rumah. Itulah sebabnya rupanya Abu Talib sudah miskin, anaknya banyak, tapi mau diasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pribadi yang amat luar biasa, melihat adik-adiknya, anak-anak daripada Abu Talib itu miskin banyak, lalu berjuanglah Nabi membantu Abu Talib untuk berdagang. Hingga Rasulullah usia 8 tahun sudah pergi berangkat bersama Abu Talib berdagang. Hingga usia 17 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi eksportir lintas negara. Dagangannya dijual oleh Nabi dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Suriah, dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Yordania. Usia 17 tahun, sedangkan di kampus sana di tempat saya mengajar ada anak usia 21 tahun, semester 3 dia kuliah, enggak berani ke kampus sendiri. Enggak berani ke kampus sendiri. Rasulullah usia 17 tahun lintas negara dagangannya. Beberapa negara di sekitar Mekah waktu itu menjadi tempat Rasulullah berdagang. Diuji oleh Allah sejak dalam kandungan. Itulah Abu Talib yang membesarkan Nabi, sehingga Nabi ketika beliau jadi pengusaha kaya raya. Itu kelihatan daripada pada saat beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid, usianya 25 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maharnya 100 ekor unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan paling mahal waktu itu. Apa kendaraan mobil paling mewah hari ini? Pajero berapa harganya? Fortune berapa harganya? Katakanlah kalau satu Pajero 1 miliar harganya, Rasulullah maharnya 100 miliar. Mana pre? Untuk menyatakan bahwa begitu kaya Nabi usia 25 tahun karena usaha-usahanya. Dibesarkan, diasuh.
Sehingga beliau pada saat diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Banyak orang-orang Mekah mencaci Nabi. Banyak orang Mekah menghina Nabi Muhammad. Kau ngomong apa? Muhammad, kenapa kau mengaku diri sebagai Rasul? Lalu siapa yang membelanya? Paman yang amat disayanginya, namanya Abu Talib. Yang paling menyedihkan, orang yang membelanya ini pada tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia Nabi sekitar kira-kira 50 tahun atau 51 tahun, Abu Talib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib, ada satu riwayat mengatakan pulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah, meninggal dunia pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Yang lebih menyedihkan Nabi lagi, 3 bulan setelah wafat Abu Talib, wafat istri yang amat dicintainya. Sudah hidup bersama Nabi 25 tahun, belum pernah poligami. Nabi nggak pernah poligami kecuali setelah Khadijah wafat sebagai istri yang pertama. Maka kalian nanti kalau ada rencana poligami, ikut Nabi, baru boleh poligami. Tunggu istri pertama meninggal dunia. Setuju yang perempuan? Tapi tak usah nikah lagi kalau kalian mati. Ya jomblo seumur hidup. Ya dimakan cicak aja ya. Untuk menyatakan bahwa itulah luar biasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Di tahun yang sama, 3 bulan jaraknya, Abu Talib yang membesarkannya sejak kecil, membelanya bila seandainya ada orang menghina, mencaci memakinya. Khadijah binti Khuwailid, pada saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, semua orang mendustakannya, Khadijah membenarkannya. Ketika orang tidak mau beriman kepada Nabi, Khadijah binti Khuwailid orang yang pertama beriman kepada Nabi. Ketika orang lain menolak dakwah Nabi, Khadijah binti Khuwailid menghabiskan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama yang dibawa Nabi. Dan dari seluruh istri Nabi, hanya Khadijah yang memberikan keturunan kepada Nabi. Cintanya luar biasa kepada Khadijah, tapi wafat pada tahun lebih kurang tahun ke-10 kenabian, barengan wafatnya. Sedih Nabi. Wafat Abu Talib, rupanya orang kafir jahiliyah semakin menjadi-jadi. Dulu kadang-kadang menghina Nabi, agak takut ada Abu Talib karena Abu Talib juga tokoh. Dulu kalau mau mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang membelanya. Tapi hari ini orang yang membelanya sudah kembali kepada Allah. Cacian semakin hebat, cacian semakin besar. Pada akhirnya para talabah yang Allah muliakan, sedih Nabi sampai Nabi nggak tahan berada di Mekah. Hijrah beliau ke satu tempat, nama tempatnya Taif. Taif itu jarak dengan Mekah lebih kurang 100 km. Jalan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sana mau dakwah ke Taif. Tujuannya cuma satu, karena beliau tahu di Taif itu banyak nasab ibunya, sehingga beliau merasa akan diterima. Rupanya sampai Rasulullah dalam keadaan sedih sampai ke Taif, tidak disambut dengan kalimat tala'al badru alaina, tidak disambut dengan marhaban ya nurul aini, tidak disambut dengan marhaban ya jaddal Husaini, disambut dengan batu, disambut dengan kotoran unta, disambut dengan cacian dan makian. Bertambah sedih Nabi sampai malakul jabal, malaikat penjaga gunung, marah datang kepada Nabi. Muhammad, kalau kau minta kepada Allah agar 2 gunung ini kulamparkan ke atas penduduk Taif, aku siap wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Jangan wahai malakul jabal, jangan wahai malaikat penjaga gunung, biar mereka memusuhi saya. Aku berdoa kepada Allah, keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Maka sekarang orang Taif 100% Islam. Nonton drama ya. 100% Islam. Bayangkan karena doa Nabi. Itulah belajar dari Nabi. Diuji, dihina, dimaki. Maka kalian jangan pernah punya sifat kafir Quraisy. Kalian jangan pernah punya sifat orang-orang jahiliyah tempo dulu. Asal ada orang hina, asal ada
kawan dihina, dicaci, dimaki, dibuli. La talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Jangan panggil kawan kalian dengan panggilan-panggilan buruk. Sebab ada orang, kadang saya pernah ceramah satu tempat, itu ada santri kadang kalau jumpa kawan, bodoh kamu. Dijawab kawannya, kamu juga bodoh. Dijawab, gila kamu. Kau yang bodoh untuk orang gila, untuk orang. Maka bila seandainya ada orang mengatakan kepada kita bodoh, gila, kurang ajar, macam-macam, apa kata Allah? Ciri ibadur rahman, orang yang disayang Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri orang hamba Allah, bila dihina orang dia enggak membalasnya. Dihina orang, bodoh kamu, makasih ya. Gila kamu, makasih ya. Besok jumpa lagi, gila kamu, makasih ya. Gila kamu, makasih ya. 10 kali dia bilang untuk kita gila, jawaban kita makasih ya. Lama-lama bukan kita aja yang gila, dia juga ikut gila. Dia juga heran rupanya, heran. Ini ada kawan kok dibilang gila, dia enggak marah. Dia ikut Nabi SAW. Bila ada orang menghina kita sekali, lempar dia dengan bunga. Dihina 2 kali, lempar dia dengan bunga. Dihina 3 kali, lempar dia dengan bunga. Dihina kita 4 kali, lempar dia dengan bunga. Pastikan pot-potnya juga ikut terbang. Yang keempat itu memberi pelajaran, karena secara psikologis kalau kita nggak akan membalasnya, tidak pernah membalasnya, dalam psikologi kita inferior, rendah diri. Ini paling bahaya. Dibilang sama kawan, bodoh kamu. Ya, aku memang bodoh. Bukan aku aja yang bodoh, mamaku bodoh, ayahku bodoh. Memang orang kampungku semua bodoh. Nah, ini orang paling bodoh di dunia. Maka sekali-kali balas. Kalau dalam bahasa Aceh, tiga balak. Bangai kak, kaki bangai. Bungo kak, kaki bungo. Ya anjing, dengan bangai kak, kak lebih bangai. Kau kak mantap bangai, mama kak bangai, ayah kak bangai, nenek kak bangai, urut kampung kak mandung bangai. Ah, ini tak boleh begini. Kalau orang memberi kita salam, assalamualaikum, balas waalaikumsalam warahmatullah. Salamnya assalamualaikum warahmatullah, jawaban kita waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kata orang kampung saya di Aceh sana mengatakan, munyojiho dengan bajau, tabalah menungga, munyojiho mentumpo, tabalah dengan sokaya. Apalagi orang-orang Aceh ini, apalagi kita yang berada di pesantren ini, orang tampan-tampan semua, ganteng-ganteng semua, itu yang perempuan santriwati kan cantik-cantik semua. Darah tangse mirah bibi, darah ini sayu mata, darah birun dari, darah padang biji cedah rupa, darah benda tumbun-tumbun. Darah dusun di Kumala, darah lamno mata biru, darah lungkutu sopan bicara. Darah jalan picut-picut yang gantai baju, darah media jaya. Darah laksa putih-putih, darah langkade, na putih manggaya. Darah dakengon calon tajuk kubi, yang utami-tami darah kerumuraya, darah sukun kumong-kumong lagi rudi. Yang mubah gede, darah Rohingya. Setiap kita punya kelebihan, kita menganggap diri kita paling hebat, rupanya ada orang lain paling hebat. Kadang hidung kita mancung, mata kita bermasalah. Kadang ada orang matanya indah, mancungnya bermasalah. Mancungnya bukan berwal, malah berdalam. Ada orang kadang matanya indah, telinganya indah, hidungnya indah, mulutnya kalau ketawa sampai telinganya. Ini juga bahaya. Artinya setiap kita punya kelebihan, jangan pernah hina, apalagi menghina nama orang. Kawan kita namanya sudah bagus, kayak saya nih.
Nama saya Adenan Yahya. Adenan Yahya. Saya punya abang di Jakarta namanya Tantowi Yahya. Abang saya di Aceh ada satu penyanyi legendaris Ramlan Yahya. Yang tahun lalu yang jalan di jalan ada tahun lalu itu adik saya John Yahya. Tapi kalau ditanya orang di Aceh kawan-kawan saya dulu sonan Adnan Yahya, Yahya Boguduyuyur Boguda. Padahalnya sudah bagus, namanya sudah bagus. Nama-nama orang Aceh itu hebat-hebat. Makanya orang Aceh asal ada din pasti orang Aceh. Syarifuddin orang Aceh. Saifuddin orang Aceh. Zainuddin orang Aceh. Asal ada din pasti orang Aceh. Tapi hari tidin dia. Hanya orang kampung tidin dia. Lalu kita mah din do, bok tidin pada dulu. Padahal din itu artinya agama. Din artinya agama. Miftahuddin kunci agama, Saifuddin pedang agama, Zainuddin hiasan agama, Mukhtaruddin pilihan agama. Rupanya Mahmudin, rupanya orang yang cinta juga dengan agama. Rupanya dia Aceh Cidin Dindo boh ini banyak benda. Menyopanyuk tapi berulang, menyopanyang tapi namun. Ini persoalannya, jangan pernah hina orang. Coba bayangkan, kalian misalkan coba perhatikan, kalian pernah pesan nggak wajah seperti ini? Pernah pesan nggak? Pernah minta sama Allah wajah seperti ini? Enggak pernah. Maka jangan ribut soal wajah. Jangan hina wajah orang, karena wajah itu nggak pernah kita minta. Kalau dulu saya boleh minta, sungguh aku nggak akan mau wajah seperti ini. Aku mau wajahnya seperti Jungkook. Nggak mau wajah seperti, cuma karena ayah saya seperti ini wajahnya, maka saya bayar. Wajah saya seperti ini, maka berbanggalah kalau kalian mirip wajah dengan ayah, mirip wajah dengan ibu. Yang bahaya kalau wajah mirip tetangga. Berarti ada perbuatan serong yang dilakukan oleh ibu kita. Ayah kita putih, mama kita putih, lantas anaknya biru dongker. Itu masalah. Dihina Nabi, dicaci Nabi, dimaki Nabi. Rupanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas cacian itu. Qalu salama. Beliau berdoa kepada Allah, kepada mereka supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah. Karena begitu banyak cobaan, ujian terus. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa kita hari ini rihlah, rekreasi. Orang kalau sudah banyak sukses, hafal matan kitab Bajuri, harus hafal matan I'anah, harus hafal Fathul Muin, harus hafal kadang Dhammam, harus hafal kadang-kadang matan Tagrib. Semua kitab-kitab alat kita hafal. Lantas kadang-kadang bermasalah, kadang-kadang susah, kadang-kadang kita perlu hiburan. Nah, pergi hiburan karena sudah diuji. Pergi ke Sabang, pergi berangkat ke Pedungan, pergi ke Luxmawe, pergi ke Dagenor kalau sudah bagus jalannya, pergi ke Bogor, pergi ke Medan, pergi lihat Danau Toba, pergi ke Malaysia, berangkat ke Brunei, pergi ke Kutub Utara, lihat Daniel di sana, pergi ke Mesir, untuk menandakan supaya orang perlu healing kalau lagi stres. Jangan sampai kadang-kadang kita begini, lahir di Lungkudu, TK di Lungkudu, PAUD di Lungkudu, SD Lungkudu, SMP Lungkudu, SMA Lungkudu, masuk daya Lungkudu, kuliah S1 Lungkudu, S2 Lungkudu, S3 Lungkudu, lalu mengajar di Lungkudu, menikah sama orang Lungkudu, bikin rumah di Lungkudu,
oleh malaikat di kubur. Mana buka? Lumpuh. Pergi, maka kalian lulus dari daya ini sebagaimana alumni-alumni, abang-abang kita, guru-guru kita dulu yang sejak lama sudah di daya ini. Mereka sudah ke Madinah, mereka sudah ke Mesir, mereka sudah ke Yaman, mereka sudah bekerja di ragam macam instansi. Kenapa? Karena mereka rupanya mencari ilmu rihlah, pergi berangkat supaya naik kelas. Orang kalau nggak pernah kemana-mana, nggak akan naik kelas. Maka semua kita ini harus naik kelas. Dengan naik kelas itu menyebabkan kita ini dalam pandangan Allah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Maka Rasulullah setelah diuji, setelah dibina, setelah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dilaksanakanlah yang namanya Isra Mi'raj. Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Kemudian Mi'raj, Mi'raj perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit kedua. Dan berkata betul rumah abang dong. Ada juga untuk datang ke media sosial, jangan lupa ya Instagram saya Adnan Yahya 92 ya. Jangan lupa like, follow, share. Untuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke 10 Sidratul Muntaha Mustawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa dengan Allah, pulang lagi ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Isya, sebelum subuh sudah sampai kembali. Begitu hebat perjalanannya. Kecepatannya bagaikan kilat. Maka ayat yang dibaca oleh kalian Subhana, Maha Suci Allah. Ahli tafsir mengatakan Allah kalau menggunakan kalimat tasbih di awal cerita itu menunjukkan hebatnya kisah itu. Maka Isra Mi'raj hanya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah dialami nabi-nabi sebelumnya dan orang-orang setelahnya. Subhana, Maha Suci Allah. Kenapa Isra Mi'raj luar biasa? Karena Isra Mi'raj ini perjalanannya jauh ditempuh dengan sumber singkat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Haram di Makkah. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dulu orang jahiliyah naik onta pergi dari Makkah ke Palestina habis waktu 40 hari. Begitu jauhnya, itu baru naik ke langit. Rupanya Rasulullah sampai naik ke langit, berangkat pada Isya sebelum subuh sudah sampai kembali di Masjidil Haram. Apa oleh-olehnya? Sesuai dengan tema, kembali ke spanduk. Ya, jadikan Isra Mi'raj sebagai momentum peningkatan kualitas salat, itu hadiahnya. Beruntung kalian tinggal di Dayak, beruntung kalian tinggal di pesantren. Kenapa? Karena salatnya tertib, ibadahnya mudah. Beberapa tempat saya lihat tempat terjadi bencana banjir bandang pengungsian kemarin, Masya Allah banyak para pengungsi sayang sedih nggak salat. Anak sembahyang. Tapi dengan ada sembahyang, apalagi kalau ada masjid seperti ini, imamnya suaranya bagus, yang azan suaranya bagus, tadi yang ngaji suaranya bagus. Tapi sedih ketika kita pulang ke kampung halaman kita, kadang di kampung-kampung kita di menasah nggak ada lagi anak muda. Yang ada orang-orang tua, urung Tuhan mula pandai, hodeng deng kegalapan, suhanale melakah sampai kuburan dalam. Padahal baru tinggal belum sembahyang, bukan juga pada jejak. Balik keduanya. Tak berani kita, tak berani. Jangan kan orang di rumah pergi ke menasah, dari menasah pulang orang. Takut. Dia urung-urung ke penting kepada Allah. Tapi Masya Allah ketika ada santri-santri Dayak Jemalah Amal, kadang-kadang bulan Ramadan pulang kampung, bilang sama tunggu ibu di kampung, tunggu lebih lombang juga. Ika berpirama kapang irama tangse. Okon, ilong tinggal tangse tapi irama ke irama tangse. Irama apa sih? Irama Metro TV. Ya, Metro TV. Allah.
urang lagak tu lagi kali punya bang ben dengan bodoh nak di malam. Yang baru penghabar tapi nyopul penghabar tapi. Sehingga kadang tu kadang boleh kabar tu kita boleh nak tu kadang. Tapi kalau orang-orang yang pakai suaranya yang tadi seperti tadi, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bedanya orang ada dengar, ibu dah boleh dengar ya? Naik dah. Mana? Naik dah apa? Oh, jadi betul dia tu mana ibu dah. Naik dah boleh. Kita pun orang mana naik dah ni. Imamnya bagus, masya Allah. Benar Ramadan nanti bilang Pak Ustaz di kampung ini kalau ada salawatnya biar aku yang salawat aja. Saya sudah di pesantren dah 4 tahun di pesantren diajarkan oleh guru saya. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratuhu wa rahmah. Orang semangat. Allah Tuhan 75 tahun dah meninggal. Dalam berikan maaf. Mau tak boleh. Bila begitu apa malutnya? Ada lagi kita mau kita mau muncul lepas. Maka kenapa? Karena orang sudah tua. Maka di kampungnya ini masya Allah undang suaranya bagus. Orang kalau bagus suaranya takbir itu ihramnya bagus sempurna lagi. Sehingga pakaiannya juga bagus. Coba lihat putih semua. Tapi coba pergi nanti ke daerah lain warna-warni pakaian. Seperti kita ke kolam, ke taman bunga. Ada yang hijau, ada kuning, ada kelabu, ada biru, ada yang coklat, ada yang hitam, ada keriting, ada keribu. Lengkap. Tapi ini kan semua sama. Ini kalau kita salat di belakang khusyuk. Ini kadang-kadang nggak ada orang salat. Saya lihat mahasiswa di semua sana, masya Allah. Pakai baju-baju itelan, baju kaos itelan di belakang. Tertulis orang pintar minum tolak angin. Ada kawan salat di belakangnya mau baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil antangin. Mana antangin ini? Rupanya gara-gara kawan ada saya lihat juga siswa dia pakai baju kaos pergi salat Jumat, masya Allah, baju kaos salat Jumat di belakang tulisannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa tiap Senin dibaca oleh para peserta upacara. Di belakang kita salat belakang terganggu orang baca Fatihah kita baca menengah. Allahu Akbar. Kawalidan Alhamdulillahirabbil alamin arrahman kita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Imamnya Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Di sudut bajunya tertulis atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Rusak orang salat. Maka kalian yang pakai sarung bagus, kalau pakai jubah warnanya putih indah luar biasa, beda dengan ceramah. Nanti salat Jumat kalau sarungnya kebalik, balik sarung itu kena bermasalah. Mereknya dengan di belakang. Karena kita bukan bintang iklan Wadimor tentu sarung tidak. Mereknya di depan, mereknya di atas, mereknya di atas bagian depan, jangan di belakang. Ada mengganggu orang. Allahu Akbar. Mana? Allahu Akbar. Baca dulu. Allahu Akbar. Wadimor tentu satu kita. Ini kita ini Wadimor apa namanya gajah dulu bukan. Ini yang kadang-kadang orang salat peci marah kalau putih. Kadang-kadang gajah ini warna-warni peci. Maka saya lihat peci bagus pakai seperti orang kampung saya pakai peci. Maka di Aceh itu orang pakai peci macam menyuruh pakai menobrak ukur lebih menyuruh yang ukur kurang menyuruh ukur kiri menyuruh ukur mungkin menyuruh sudah untuk menyatakan pakai peci sudah ada aturannya. Apalagi salah bagus ada aturannya. Ada orang kadang-kadang di luar sana wudu bermasalah, dia nggak tahu mana buka, sehingga ada orang berwudu kadang-kadang nggak pernah ngaji, nggak pernah masuk jemaah amal, dia nggak paham bagaimana cara berwudu yang benar, sehingga yang terjadi ambil air dalam mudah dorong muka benar. Padahal wajah mulai tempat tumbuh rambut sampai dagu, paku telinga kanan, paku telinga kiri, ini wajah semua. Ini bibir kita ini yang warna merah ini, bibir yang warna merah, yang ledung hitam.
Anak mungkin kita yang kulit putih yang hitam, mungkin pasti sesuai dengan kulit. Bak boh lipstick kalau perempuan biasa bak boh lipstick mak ada yang mana itu aja. Boh lip, ini mungkin boh lip. Orang kenal cara boh lip. Boh lip ini you pendam boh, ini you pendam boh. Yang itu nama yang boh, yang itu tidak benar. Menyayuk ibu, dia ibu di Marian Jodi. Ini wajah mata ketika berwudu nggak boleh begini, nggak boleh bahaya sampai ini. Hai temui mata kita melepak mata bagian atas itu wajah, maka mata itu sebenarnya berada kapek, berada kapek itu pulau perempuan ada kapek itu nggak masuk air, gimana sah hukumnya? Itu baru yang ringan-ringan. Apalagi sholatnya kadang-kadang ada, tapi nggak ada kualitasnya. Sholat maghrib ada, isya ada, subuh ada. Kadang-kadang semua 5 waktu ada dia kerjakan, tapi kualitas nggak ada. Mana nggak kualitas nggak ada? Terlalu cepat seperti di Jawa Timur, di YouTube, sholat tercepat di dunia. Kedua, sholat tarawih 20 rakaat, habis waktu 7 menit selesai. Saya pernah rupanya Allah bersama 7 menit 20 rakaat. Kadang kita nggak secepat itu, tapi kadang-kadang kita juga cepat. Makanya paling umur kita baca Tuhan yang Tuhan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajah wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Minimal seperti itu. Tidak rata-rata orang salat zuhur 4 rakaat 1 menit setengah pasti bacanya Allahu Akbar. Allah kadang-kadang salat kita kan cukup baik masalah itu waktu itu wa maha wa kawasan kita kan cuma kalangan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Coba renungkan bacaan. Baru ada kualitas salatnya. Hari ini kita nggak ada kualitas salat kita. Rupanya banyak orang kadang nggak paham apa yang dia baca. Kenapa? Nggak pernah belajar, nggak pernah tinggal di daerah, nggak pernah ke daerah Jemaah Aman di kampung sana sekolah enggak, ngaji juga enggak, salatnya bermasalah. Tapi di daerah kita untuk memperbaiki kualitas salat, masya Allah, pasti sudah dilakukan dengan pengajian-pengajian, dengan berkitab, kemudian diajarkan oleh guru-guru kita. Apalagi yang suaranya bagus, orang kalau suaranya bagus, masya Allah, salat tarawih 20 rakaat jam 2 siang enggak terasa suaranya bagus, ada irama, maka irama itu penting. Dengan irama, tak boleh pakai irama. Kalau nggak ada irama, gimana kita azan nggak ada irama? Jadi mau bang ada irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Rasulullah, Subhanallah. Ayo salah, ayo salah, ayo salah, ayo salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ijazah. Ini pun lekau pakai begitu, kayak demo yang berdiri. Tapi kalau iramanya bagus, azan maghrib, salat maghrib, imam, salat maghrib, nggak ada irama. Ayo datang di bawah irama, imam hanya irama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, gue akan nasta'in. Ini maksudnya kalau mustaqim. Surat al-ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jawab amin. Tapi kalau suaranya bagus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang satu merasa amin. Makanya orang gagap dalam
fasih. Nggak boleh. Baru boleh jadi imam gagap kalau makmumnya gagap semua. Imam gagap, makmum gagap, orang kampung semua gagap, nama kampungnya Lang Gagap. Boleh. Orang gagap jadi imam salat isya jam 8 malam, jam 12 malam belum siap isya itu. Orang gagap takbiratul ihram gagap. Allah. Gimana salat itu? Baca Fatihah gagap. Baca Fatihah gagap. Bis. Gimana salat itu? Bis. Ada anak bodoh di belakang jawab, biskuat. Habis lama kali. Itu yang susah kalau anak tali gagap. Kalau anak tali gagap, amin pasti gagap. Uang di belakang. Tandanya salatnya nggak ada kualitas. Makanya orang kalau kualitas salatnya nggak ada, masya Allah, akhlaknya buruk. Nah, yang kedua, akhlaknya buruk. Kenapa? Salatnya nggak benar, bukan nggak salat. Salat ada, tapi nggak khusyuk. Salat ada, tapi nggak memelihara nilai-nilai salat. Salat ada, tapi dia kadang-kadang nggak sempurna salatnya, hingga salat itu tidak bisa membuat dirinya yang baik. Sedangkan Quran mengatakan, innas salata tanha anil fahsya'i. Ini ada orang salat kok menghina orang salat kok korupsi, orang salat kok ambil punya orang salat kok menghina orang. Tapi salat akhlaknya buruk, salatnya nggak ada kualitasnya, sehingga ibunya nggak pernah disayang. Padahal ibunya perjuangannya luar biasa mengandungnya, ya? Hingga Nabi, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa orang yang aku harus menghormati? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Ibu berapa? 3. Ayah berapa? 1. Ayah berapa? 1. Ibu berapa? 3. 1 ayah. Nanti kalau liburan bilang sama mama itu. Rupanya kata Ustaz kemarin waktu ceramah Islam, ya nak 1 ayah 3 ibu. Oh kamu bentar. Ada surahnya, ada penjelasannya. Kenapa itu 3 ayah 1? Rupanya mama dulu yang mengandung, melahirkan, menyusui. Siapa di sini yang dikandung ayah? Ada? Coba kadang-kadang. Saya pernah tanya satu sekolah di Lok Senawe, siapa di sini yang dikandung oleh ibu? Semua angkat tangan, saya. Tapi ada anak, dia disuruh nggak angkat tangan. Karena ada yang nggak angkat tangan, saya bilang sama siswa, turunkan tangannya. Karena ada yang nggak angkat, saya tanya lagi, siapa yang dikandung oleh ayah? Semua nggak angkat, dia juga nggak angkat. Saya heran, ini siapa yang lahirkan ini anak? Ayah nggak mengandung, mama nggak mengandung. Lalu tanya ketika selesai ceramah, kamu siapa yang kandung? Ayah? Enggak, mama bukan. Kok ada kamu di dunia ini? Aku di-download di Play Store. Rupanya setelah saya tanya gurunya, bukan di-download di Play Store. Rupanya ayahnya, dia dalam kandungan meninggal dunia ayahnya. Usia kecil dia meninggal mamanya, sehingga dia nggak kenal wajah mamanya. Dipikir di-download. Nggak mungkin ada orang di-download. Ibu pasti ada. Luar biasa, bukan enak. Saya punya istri, waktu istri saya mengandung, ya Allah, bulan pertama mual-mual, apa yang dilihat? Lihat makanan, lihat kue, lihat nasi, lihat ayah kalian suaminya. Yang waktu lihat duit.
Kan saya di rumah itu kalau bahasa lihat istri dan saya kasih duit 20.000 hilang itu. Kalau semakin sedikit kita kasih semakin besar hilangnya lama. 20.000 100.000 sejuta. Memang begitu dia muda. Mana kita bukan enak mengenjau itu. Pulang dari libur tanya sama orang kita, bukan main. Parah sutihnya luar biasa. Usia 3 bulan ngidam. Orang itu awal. Minggu rengir bawa salak, bawa sawah, roti martabak, roti dapak, bawa tu. Itu awal. Pokok 2 malam kadang-kadang pukul ayah tanya. Pokok 2 malam pukul ayah tanya. Kita dalam kandungan baru 3 bulan. Bang. Bang, ini kebetulan anak bernama. Dia anak bernama memang gitu cara bangunin ayah suaminya. Kayak orang saya lihat ada mahasiswa saya sekarang ketika WA ceweknya itu kayak bahasa singkat. Kadang kita nggak paham, tapi dia paham bahasa singkat. Kirim WA ASS. Saya pikir apa ASS itu rupanya? Assalamualaikum. Dibalas sama pacarnya WSS. Waalaikumsalam. Ditanya dengan bahasa singkat LGPAEN lagi baik. Dibalas sama dia LGNKN lagi makan. Tanya lagi NKN apa? Makan apa? Dijawab BDRG bohong. Nggak bisa bahasa singkat. Kalau jalan sore-sore, kadang lihat matahari, kasih tahu sama jalan istrinya di belakang, dek, itu apa? Itu matahari, Pak. Tahu nggak apa bedanya matahari sama kamu? Dijawab sama jalannya di belakang itu, nggak tahu, Pak. Dek, kalau matahari menyinari bumi, kalau kamu menyinari hatiku. Kualitas salat nggak ada, akhlaknya buruk. Yang 2 malam mama kita bangunin ayah kita, bangun ilung hawa aku bang, udah hawa bila aku 2 malam, ilung hawa aku bawa mamplang, bangun boleh, kau ilung hawa mamplang ikan letupe, sehingga ayo kita cuma kamu pegang bangun ikan nambok. Goe baje kena nambok. Goe baje kena nambok. Akhirnya kuat apa buka berolo. Buka berolo yo mama tanya dek nyompat pemamkan ikan letupe. Gegernya ya tanya oleh mak tanya bang rareakan gaya letupe. Anak haji pada pukul ini tupe malam cik raya hijau. Tupe mula yang bubui hijau. Yang kati masa itu tupe bikin baju raya. Yang pasti lo pukul tupe hijau. Tapi karena sayangnya luar biasanya hebatnya. Luar biasa punya orang tua. Maka pada saat ada anak di berita kita lihat memukul ayahnya, membunuh ibunya, sedih miris kita dengan melahirkan saja, masya Allah, nggak sanggup kita balas jasa orang tua kita, walaupun gunung emas kita berikan kepadanya. Ayah kita misalkan kerjanya apa? Sopir bos, masya Allah. Ayah tanya punya supir bos, saya tanya yang bungkuk mana? Dipin. Kenapa? Apalagi membawa truk juga enak. Apalagi jalan rusak atau banjir, lu naik bos. 2 tahun jadi supir ambian. Bukan enak. Oh ayah saya bukan sopir, Pak Ustaz. Ayah saya nelayan. Apa kerjanya? Tarik buka. Pernah lihat orang tarik buka? Masya Allah, pergi ke pantai orang tarik buka. 6 lebih berarti. Orang tarik buka. Coba bayangkan begitu sedihnya. Tarik buka. Dan tarik buka beda dengan tarik tambang. Tarik tambang 6 sebelah sini, 6 sebelah sana, 1, 2, 3. Begini tarik tambang nih. Enggak ada orang tarik tambang 1, 2, 3. Enggak ada. Rupanya untuk menyatakan bahwa perjuangan ayah kita luar biasa, maka ayah pun harus disayang. Ridallah fi ridal walidain.
Wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Tidak ada orang sukses di dunia ini tanpa berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada orang gagal di dunia ini kalau seandainya dia terus-menerus berbuat baik kepada orang tua. Pun tidak ada satupun santri yang bermanfaat ilmunya kecuali dia itu termasuk orang yang durhaka kepada gurunya. Guru-guru kita ini kepada ayah, kepada habib, ustaz-ustaz kita, burai-burai kita nyoyangnya di tempat yang hidayah yang mulia ini. Bahkan senior-senior kita yang sudah jadi ulama, jadi akademisi, jadi guru, jadi dosen, segala macam profesi mereka. Maka hormatilah mereka karena di sanalah diberikan keberkahan pengetahuan. Sehingga ilmu kita sedikit tapi pulang kampung dipakai orang. Ilmu kita sedikit tapi bisa jadi amalan. Di luar sana banyak sekali orang-orang alim, kadang dia bisa baca kitab, bahkan dia hafal kitab, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, tapi nggak dipakai di masyarakat. Kenapa? Ilmunya tidak berkah. Apa sebabnya? Dia durhaka kepada gurunya. Apa sebabnya? Rupanya dia nggak pernah taat terhadap peraturan-peraturan guru yang ada di kampusnya, di sekolahnya, di daerahnya, di pesantrennya. Maka kalian berada di tempat ini, bermulazamahlah dengan guru-guru yang hebat di sini, dengan ustaz-ustaz kita yang luar biasa, sehingga pada saat itu salat menjadi bagian daripada ruh kehidupan kita. Salat menjadi bagian daripada kehidupan kita. Pada akhirnya salat itu mampu memperbaiki kita. Dulu mungkin di kampung kita pernah gaji orang gara-gara berada di daerah Jemaah Amal kadang 6 tahun. Diajarkan salat dengan disiplin rutin, dengan kualitasnya, paham artinya, bagus maknanya. Kemudian disiplin tepat waktu. Pada saat yang sama hadirnya Allah muliakan, akhlak kita menjadi mulia. Berjumpa dengan orang menjadi santun. Ucapan kita tidak pernah menyakiti hati orang, sehingga kita suka dengan nilai-nilai agama, juga dengan apa sesuatu yang sifatnya adalah akhlak Islami. Ini merupakan bagian daripada dampak setelah salat. Rupanya salat itu tiang agama. Negara ini rusak gara-gara agama ini rusak, gara-gara banyak orang Islam tidak salat. Kalau mau Islam tegak di muka bumi, maka saya dan kita semua orang-orang Islam di seluruh dunia, dia mesti mengerjakan salat. Perintah Allah kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah kepada keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Ada orang salat tapi dia enggak sabar, ada orang puasa tapi dia enggak sabar, pengen cepat selesai. Kalau salat pengen cepat, kalau ibadah pengen cepat, dia tidak mau berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyusun rencananya, sudah ada syariatnya. Kalau sedang darurat begini cara salatnya, ada jamak dan kasarnya. Ketika kita ada masalah begini cara kita meminta kepada Allah. Kalau sedang makan ini doanya, keluar kamar mandi ini doanya. Semuanya sudah diatur. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang salat. Sebab orang yang meninggalkan salat, kata Al-Quran, akan masuk satu neraka. Apa nama nerakanya? Neraka sakar. Ditanya oleh orang, "Oh, kenapa engkau masuk neraka sakar?" Rupanya kami dulu di dunia meninggalkan salat. Kalau orang tua kalian enggak salat, pulang kampung beri nasihat kepada orang tua, beri teladan kepada mereka. Mak, salatlah, mama akan kelihatan lebih cantik kalau salat. Ayah, salat ayah, biar rezekinya mudah, hidup kita menjadi tenang. Salat ayah, sehingga satu keluarga salat. Gara-gara kita menjadi agen-agen salat, agen-agen kebaikan. Mudah-mudahan saya dan kita semua termasuk orang-orang yang ahli salat. Saya kira ini jam sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia bagian Lumbudu. Angkat tangan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah berkahi, kemudian Allah turunkan kemuliaannya kepada kita, sebabkan kita memperingati peristiwa yang amat luar biasa, Isra Mi'raj. Buat jadau pemandang majud, bukan tu membahu, baik berdoa di paha. Jadau jangan taruh di paha, mereka berdoa di paha lagi takut Allah ya Allah, Nabi dan supaya dapat mustajabah doa, apalagi ini hari Jumat. Jawab amin, jangan sekali-kali kita dengar amin, jangan amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة. اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu wasallam ala wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kami dan kepada kita sekalian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, mohon jangan laporkan sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang karena petani kurang kerjaan. Kalau ada umur panjang, berjumpa lagi kita bila ini berkesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silahkan kalian menumpang mandi. Kalau enggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai kalian tak mandi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.